Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswa yang setiap hari kena bully. Saya ngerasa lingkungan saya toksik, tapi saya sangat susah untuk keluar dari lingkungan tersebut. Karena satu dan hal lain hal ya. Apa yang harus saya lakukan nih? Nah ini Ustadz Maulana nih, pada saat dia terjebak di satu lingkungan, padahal di situ dia harus sekolah gitu atau kuliah. Mohon maaf, ketika ada pembulian, tidak ada maaf bagi pembulian. Yang harus dilakukan, pembulian itu harus ditiadakan. Dilaporkan. Kalau kita keluar, berarti pembulian itu masih tetap ada. Maka solusi yang terbaik tetap tinggal tapi perkuatkan diri. Kalau memang sudah kuatkan diri tapi tidak bisa menyelesaikan, maka ambil sisi positif dengan meninggalkan mencari aman. Karena membahayakan. Tapi laporkan supaya selesai masalah. Dan mohon maaf, nah, ini dua ini kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi kalau ini tidak bisa kita lakukan, maka yang terbaik adalah bantu para pembuli. Oh, kok dibantu pembulinya? Bantu para pembuli untuk kembali ke jalan yang benar. Oh. Dengan apa? Bisa jadi dia pembuli karena dia korban pembuli. Bisa jadi dia pembuli karena dia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang buruk. Ada orang melakukan kesalahan karena dia tidak tahu bahwa itu salah. Dikiranya itu biasa-biasa aja. Kan dulu kakak kelas saya kan kita di ospeknya begini. Ini contoh-contoh kecil. Jadi ya. kayak balas dendam. Balas dendam kepada adik kelasnya lagi. Ini yang harus ditutup. Kalau paling penting, kalau menurut saya, pembuli-pembuli ini bisa kita selesaikan dengan cara 3. Apa tuh? Hukum, pukul, denda. Tuh 2, 3, Hukum, pukul, denda. Hukumannya adalah ngaji, apalin ini, banyakin kegiatan. Pukul mungkin sesuai pukulan yang bisa mendidik. Dan yang kemudian kalau perlu denda supaya dia tidak akan mengulangi lagi. Dendanya banyak. Oh, Kan itu Masya yang biasa Allah. dilakukan. Ada negara juga melakukan hukum lewat denda. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin curhat. Saya sedih Ustadz. Orang tua saya tidak pernah mau mendengarkan keluh kesah saya sebagai anak di lingkungan sekolah. Apakah saya salah? Apakah salah dengan sikap orang tua saya? Apakah mereka juga mengalami trauma yang sama sehingga tidak bisa menjawab segala permasalahan saya? Nah ini dia anak-anak nih yang sebenarnya masih sekolah masih gitu sekolah ya? dan dia curhat sama orang tuanya. Tapi kayaknya kok orang tuanya kok nggak mau ngedengerin curhatannya. Sepertinya gitu. kan, baru kayaknya loh iya. ya. Iya. Jadi buat yang nanya, jadi yang pertama orang tua itu juga adalah manusia biasa. Yang bisa salah, bisa lupa. Jadi yang pertama ketika kita mau ceritaan sama orang tua kita lihat dulu. Waktunya tepat nggak? Perasaan orang tua kita tepat nggak? Karena apa? Ya namanya juga orang tua ketika dia diam bukan berarti dia nggak mendengarkan. Justru ketika orang tua kita diam tuh dia lagi mikirin gimana ya caranya biar anak saya nggak diginin sama orang. Gimana ya caranya? Jadi diamnya orang tua tuh beda dengan diamnya kita. Jadi yang pertama insya Allah bukan tidak mendengar, lagi berpikir gimana cara menyelesaikannya. Yang kedua, berkeluh kesah itu boleh aja, apalagi sama orang tua sendiri ya kan, daripada sama orang tua lain, dengan orang tua sendiri. Dan yang ketiga, ngomong sama orang tua kita, jangan pernah bilang bahwa orang tua kita tidak peduli. Jangan, karena apa? Cara orang menyelesaikan masalah itu berbeda-beda. Ada yang mungkin yang emosi langsung, mana yang membuli kamu? Sini. Ada yang juga mikir dulu. Karena apa? Fakir qabla an ta'zima. Berpikir dulu sebelum kita bertindak. Dan yang ketiga, ucapkan kepada orang tua kita. Atau kita sebagai orang tua ucapkan, I feel you. Aku merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi kalau misalnya mama mungkin terlambat atau orang tua kita terlambat memberikan solusi, kita pasti berpikir gini, oh mungkin mama begini ya, mungkin mama begini, I feel you mama. Cie. Aku merasakan apa yang kau rasakan mama. Yaudah mungkin mama belum bisa jawab sekarang. Dan yang ketiga, ingat, wahfid lahuma janazuli minar rohmah. Tetap tundukkan dirimu di hadapan orang tuamu sebagai tanda kasih sayang. Karena nggak apa-apa, orang tua itu kan banyak mikirin. Itu bukan diam itu bukan peduli. nggak dengar, tapi lagi ngatur strategi. Apakah anak saya pindahin sekolah gitu kan, jadi pusing kan orang tuanya juga. Karena kalau pindah sekolah biaya lagi. Betul. Apa saya harus menghadap guru? Kalau menghadap guru bilang apa? Cengeng amat sih. Dikit-dikit ngaduk. Tapi gitu ya lagi. itulah, jadi jangan pernah berburuk sangka kepada orang tua. Orang tua itu pikirannya
banyak gitu Panjang. ya. Jadi ya udah percayain aja sama orang tua, insya Allah orang tua mengambil keputusan yang terbaik. Salah satu bentuk perhatian orang tua ketika engkau ditempatkan di sekolah itu adalah bentuk usaha Betul, dari orang tua. betul. Jangan bilang nggak peduli, tiap hari dikasih makan, berarti orang tuanya peduli, Betul, bayarin dong. sekolah gitu ya kan dan Bayar lain-lain. SPP, bayar listrik, Bener. bayar ini. Nah sekarang kita lanjut lagi, mungkin buat kita semuanya perlu muhasabah diri nih ya, dan juga selanjutnya kita juga perlu berdoa bersama biar hidup kita ini makin indah. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua yang hidup di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian fisik, ujian ekonomi ataupun ujian mental. Terkadang kita diuji dengan orang tua yang toksik. Terkadang suami diuji dengan istri yang toksik. Terkadang juga istri diuji dengan suami yang toksik. Atau diuji dengan lingkungan yang toksik. Maka setiap kali mendapatkan hal-hal tersebut di antara kita, maka ingatlah bahwa ini adalah dunia. Dan dunia adalah tempatnya ujian. Jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan ujian tersebut sehingga kita mengatasnamakan mental health. Mengatasnamakan kesehatan mental lalu kita menyerah dengan ujian tersebut. Nanti jiwa kita ini dipanggil adalah jiwa yang sehat. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tenang jiwanya, yang sehat jiwanya. Siapa yang tenang jiwanya? Memang jiwa yang tenang itu adalah mereka yang memperbanyak bekal amal solehnya di dunia. Maka mungkin mental kita sedang diuji di dunia ini, maka insya Allah keindahan atau kenyamanan mental itu yang sesungguhnya akan kita rasakan ketika Allah nanti memanggil kita masuk ke dalam hambanya dan masuk ke dalam surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, yang menggenggam hati kami, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kuatkan hati kami ya Allah, kuatkan mental kami, kuatkan jiwa kami dalam ketaatan kepadamu dan menjadi hamba-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah berjumpa kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari dulu pengen ngebetulin rumah tapi nggak bisa-bisa. Saya teh udah aja antepin, kata saya teh. Udah gitu kebakaran ya ada yang ngebetulin. Ya tetangga ya sama Bantuannya. Iya bantuan. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id.